Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kembali saat ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Markus 10 ayat 47 sampai 49 dan ayat yang ke-52. Tertulis demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa peristiwa unik yang dituliskan dalam Alkitab, di mana langkah kaki Tuhan Yesus dihentikan oleh orang yang ingin disembuhkan. Di antaranya adalah pertama, ketika seorang perwira di Kapernaum datang pada Tuhan Yesus dan memintanya untuk menyembuhkan seorang hambanya yang sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Kedua adalah ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah Bartimeus yang tertulis dalam ayat-ayat ini, seorang buta dan ingin disembuhkan Tuhan. Bartimeus kemungkinan besar telah sering mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Dan ia juga mendengar berita bahwa Tuhan telah melakukan banyak mujizat kesembuhan. Pada waktu itu, berita hoaks tentang Tuhan Yesus juga menyebar. Ada golongan Farisi, Saduki, para imam dan ahli Taurat, serta orang-orang dari kelompok tertentu yang membenci dia dan menyebarkan kabar bohong tentang Tuhan Yesus dengan tujuan agar tidak ada yang percaya kepadanya. Berita-berita seperti itu dapat melemahkan iman dan bisa membuat orang berpikir bahwa mujizat itu kebetulan saja, atau sebaliknya bisa juga menganggap bahwa mujizat itu hanya untuk orang lain, tapi bukan untuk dirinya. Namun Bartimeus berbeda. Dia yang buta percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan teknologi informasi saat itu, Bartimeus hanya bisa duduk di tempat di mana dia berada dan menantikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perikop ini kita membaca Tuhan Yesus dan para muridnya diikuti oleh orang banyak sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dan mereka melewati Yeriko, sebuah kota berjarak sekitar 27 km dari tempat tujuan mereka. Perjalanannya melewati kota itu ternyata menjadi anugerah bagi Bartimeus yang buta. Saat Tuhan Yesus lewat di situ, ia pun berteriak-teriak memanggil, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang lain yang tidak beriman akan berkata, "Oh, Yesus sedang lewat, dia pasti sibuk, terlalu banyak kerumunan orang, dia pasti tidak punya waktu untuk saya, dia akan pergi, tidak ada harapan untuk saya, memang saya akan begini terus." Tapi Bartimeus berbeda, saudara. Imannya mendesaknya. Sekaranglah waktunya. Ini adalah kesempatan. Saya harus bertindak sekarang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena imannya itu ia berseru,
memanggil-manggil Tuhan Yesus dengan penuh harapan. Meskipun ada banyak orang yang menyuruhnya diam, ia tetap berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sudah tidak lagi mempunyai iman kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi berseru kepadanya? Apakah situasi kesulitan, sakit penyakit, persoalan telah membuat kita diam dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan? Apakah kita menyerah untuk berseru dan berdoa kepadanya? Padahal Tuhan Yesus bukan hanya lewat di depan kita, tapi Ia ada, datang menjumpai kita. Ia hadir bersama kita dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup hingga akhir zaman. Adakah kita hanya mendiamkan Tuhan, tidak berseru kepadanya? Mari bangun iman kita, saudara. Doa adalah salah satu wujud respon dari iman kita. Kalau kita sudah tidak berdoa lagi, itu tanda bahwa iman kita sudah mulai redup. Mari tetaplah beriman dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Tuhan senang mendengar doa kita, dan Ia mau menjawab. Dia berkuasa dan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami kembali, meneguhkan iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang sanggup dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu untuk menolong kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali lemah dalam iman, sehingga membuat kami tidak berseru kepadamu. Kami menjadi malas berdoa karena tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kami. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kembali kami dibangkitkan untuk beriman percaya kepada Tuhan dan berseru memanggil Engkau dalam doa-doa kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kemenangan, sukacita, dan berkat senantiasa. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk kelawatan-Mu atas setiap kami, sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah mengalami penghiburan, dan yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan dan doa kami, karena Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.